Shalom, salam sehat. Hari ini pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita 12 September berjudul Melarikan Diri. Yunus adalah seorang misionaris yang luar biasa sukses. Pada saat yang sama, dia juga seorang yang sangat enggan setidaknya pada awalnya. Apapun yang sedang Yunus lakukan, panggilan Allah mengganggu hidupnya secara besar-besaran. Alih-alih mengangkat kuk Allah pada pundaknya, dan menemukan bagi dirinya sendiri bahwa kuknya itu enak dan bebannya ringan, atau dapat kita baca dalam Matius 11 ayat 30. Yunus memutuskan untuk menemukan istirahatnya sendiri, dan itu dengan berlari ke arah yang berlawanan dari tempat Allah memanggilnya untuk pergi. Di mana Yunus berharap menemukan kedamaian dan istirahat dari panggilan Allah, seberapa berhasil itu baginya? Bacalah Yunus pasal yang pertama. Dari perikop ini dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan, setidaknya ada sekitar 3 kali kalimat ini disebutkan. Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sebenarnya apa yang Yunus pikirkan? Apakah betul dia dapat melarikan diri dari Tuhan? Itu pikiran dia pada awalnya. Dia mencoba melakukan segalanya, pergi ke arah yang berlawanan dari Niniwe, pergi menaiki kapal, dan akhirnya Tuhan tetap dapat menemukan dia. Dia pun menyadari bahwa apa yang ia lakukan sudah salah karena ada badai yang besar dalam perjalanannya, dan itu nyaris menghancurkan kapal di mana dia berada. Akhirnya dia pun memikirkan hal paling akhir, yaitu lebih baik ia mati. Dia berpikir dengan dilemparnya dia ke lautan luas, dia akan meninggal. Namun tidak, itu bukan rencana Tuhan. Tuhan justru mendapatkan dia seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tidak terlalu berhasil ide Yunus kala itu. Yunus berangkat ke arah yang berlawanan dengan tempat Allah memanggilnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk berdebat dengan Allah seperti halnya banyak nabi Alkitab lainnya ketika dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Misalkan dalam Keluaran 4 ayat 13. Cukup menarik, ini bukan pertama kalinya Yunus dipanggil untuk berbicara bagi Allah, seperti yang disarankan oleh 2 Raja-Raja 4 ayat 25. Namun dalam kasus itu, Yunus tampaknya telah melakukan apa yang diminta Tuhan kepadanya, namun tidak kali ini. Mengapa? Catatan sejarah dan arkeologi mendokumentasikan kekejaman para penguasa Neo-Asyur yang mendominasi timur dekat kuno pada abad ke-8 sebelum Masehi, saat Yunus melayani di Israel. Sekitar 75 tahun kemudian, Raja Neo-Asyur Sanherib menyerang Yehuda. Israel dan Samaria telah jatuh sekitar 20 tahun sebelumnya, dan Raja Hizkia rupanya telah bergabung dengan koalisi anti-Asyur setempat. Sekarang waktunya telah tiba bagi bangsa Asyur untuk menyelesaikan perhitungan. Alkitab dalam 2 Raja-Raja 18, Yesaya pasal 36, dokumen-dokumen sejarah Asyur dan dinding relief istana Sanherib di Niniwe semuanya menceritakan kepada kita kisah kejam tentang jatuhnya Lakis, salah satu benteng Hizkia di perbatasan selatan yang paling penting dan paling kokoh. Dalam satu prasasti, Sanherib mengklaim telah mengambil lebih dari 200.000 tahanan dari 46 kota berbenteng yang dia klaim telah dihancurkan. Ketika Raja Asyur mengambil Lakis, ratusan atau ribuan tahanan ditusuk. Pendukung setia Raja Hizkia dikuliti hidup-hidup, sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak yang murah. Bangsa Asyur bisa sangat kejam, bahkan menurut standar dunia pada waktu itu. Dan Tuhan mengirim Yunus ke jantung kerajaan itu. Apakah ada yang mengherankan bahwa Yunus tidak mau pergi? Lari dari Allah. Pernahkah Anda melakukan itu sebelumnya? Jika ya, seberapa berhasil itu bagi Anda? Pelajaran apa yang seharusnya Anda pelajari dari kesalahan itu? Apapun yang telah kita alami sebelumnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya,
baik kita itu mencoba melarikan diri atau tidak. Tuhan di surga dapat melihat kita bersembunyi kedalaman dimanapun. Yunus mencoba bersembunyi sampai ke dasar dari kapal yang ia naiki, tapi itu tidak berhasil. Sama halnya dengan kita saat ini. Ketika Tuhan memanggil, mari kita menjawab, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang penuh kasih, di akhir zaman ini kami percaya tanda-tanda yang kami lihat, kami dengar dan kami saksikan, semuanya itu menjelaskan bahwa Tuhan segera akan datang. Karena itu kami harus semakin lebih rajin lagi untuk menggunakan waktu kami, talenta kami, dan setiap kemampuan yang Tuhan izinkan kami miliki untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar bahwa kami mau lari kemanapun Tuhan akan dapat menemukan kami. Dan jika Tuhan berkehendak, apapun dapat terjadi dan kami dapat menjadi bagian pekerjaan Tuhan, sebagaimana Yunus yang terus Tuhan panggil dan Tuhan arahkan di jalan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.